Di dunia kerja Indonesia, gak ada yang lebih menguji mental karyawan selain deadline yang gak masuk akal. Masalah dimulai, ruang meeting. Saya mengumpulkan kalian semua ini karena kan klien itu ingin proyek ini dikerjakan dalam 2 minggu, bukan seperti plan yang sebelumnya itu 1 bulan. Apa? 2 minggu? Pak Anton, itu hampir mustahil. Tim kita masih ada yang training. Maya, kamu kan manajer untuk proyek ini, dan untuk kamu David, ini kan kamu tim developmentnya, kamu harus bekerja keras, nggak ada pilihan lain. Pak, dengan hormat, tapi tim saya udah overload. Kalau dipaksa kualitasnya bisa jelek. Saya nggak mau tahu, pokoknya deadline harus kelar. Meeting hari ini selesai. Aduh, gimana nih? Sarah, maaf ya, training kamu harus dipercepat. Kita butuh semua orang buat proyek ini. Tapi Mbak Maya, aku masih belum ngerti sistem inventory-nya. Takut malah bikin error. Wah, gimana baru? Iwan, jangan ngejek anak baru. Dia belum tahu sistem inventory-nya. Gue juga punya pekerjaan sendiri, Maya. Bukan karena dia anak baru, gue terus yang harus ngajarin segalanya. Maaf ya, aku jadi bikin ribet. Konflik memuncat, ruang kerja. Oke tim, progres kita baru 30% nih, harus dipercepat. Mas David, maaf, aku tadi baru cek data dari klien. Kayaknya ada rekrutmen yang bisa. Apa? Baru sekarang kamu bilang kita udah coding 5 hari nih. Aku baru dapet email dari pagi, tapi takut salah ngerti. Sarah, kenapa nggak ngomong dari pagi? Aku takut, semua orang soalnya udah stres, takut nambah beban lagi. Sarah, ini bukan soal takut, ini soal tanggung jawab. Maaf Pak David. Meeting hari ini selesai. Ruang maya, continuous. Maya, lu baik-baik aja kan? Tim pada komplain nih. Belakangan ini lu sepertinya agak stres ya? Herman, aku bingung. Pak Anton minta yang mustahil. Tim udah mulai berantem. Sarah masih belajar. Aku gagal. Maya, kita ngobrol sebagai teman dulu aja ya, gak usah sebagai HRD. Mungkin Pak Anton benar. Aku emang tidak cocok jadi manajer. Hei, Maya, jadi pemimpin itu bukan masalah gagal ya, tapi bagaimana kita bisa membawa tim kita itu agar sukses dan bisa. Tapi gimana caranya? Mulai dari yang kecil, dengerin tim lu, terus jangan kasih tekanan pada tim lu ya. Itu aja saran dari gua. Sore sendirian minum kopi. Iwan masuk. Sarah, soal tadi maaf ya, gue kelewatan emosi. Gak apa-apa Mas Iwan, aku memang masih banyak salahnya sih. Bukan gitu, itu bukan hak gue untuk minta kamu waktu tadi. Jujur aja Mas Iwan, aku takut gak bisa kontribusi. Kalian semua udah expert, sedangkan aku masih basic. Sarah, pengalaman itu datang sama waktu. Yang kamu butuhkan itu belajar, dan kamu punya perspektif yang fresh yang kita butuhkan. Maksudnya, Mas Iwan, Kayak tadi soal rekrutmen yang berubah kalau bukan karena kamu, kita semua salah arah. Meeting darurat. Semua berkumpul, suasana tegang. Oke, mari kita jujur, dengan time kayak gini, kita nggak akan bisa ngasih hasil yang berkualitas. Apaan ini yang gua denger nih? Kalian mau nyerah sama proyek ini? Pak Anton, bukan nyerah, tapi kita harus realistis. Tim kita sudah kerja 12 jam sehari. Kualitas kerja mereka pada menurun. Maya, kamu itu digaji buat ngasih hasil, bukan buat alasan. Pak Anton, saya boleh bicara sebagai HRD. Saya melihat kasus internal kita dan resiko untuk riset tinggi. Herman, ini bukan urusan HRD ya. Pak Anton, justru ini urusan HRD karena menyangkut kesejahteraan karyawan, untuk meningkatkan performa karyawan dan jenjang panjang untuk perusahaan kita. Maksud kamu apa? Kalau tim kita rusak gara-gara satu proyek, maka proyek lain bakal terganggu, Pak. Resolusi dan pembelajaran, ruang meeting. Oke, mungkin gua terlalu nge-push kalian, tapi dari atasan juga buat ini jadi detailnya sangat ketat. Gua nggak bisa apa-apa. Pak Anton, gimana kalau pendekatan kita berbeda daripada desain yang mustahil?
kita buat progres bertahap. Maksudnya gimana, Mai? Kita kasih MPV, tapi dengan kesepakatan ada tahap pengembangan setelahnya. Teman-teman, boleh aku usul sesuatu? Tadi aku review rekrutmen lagi. Ada beberapa fitur yang klien minta, tapi sebenarnya bisa diotomatis pakai script sederhana. Bisa hemat waktu, development juga lumayan. Wah, itu benar juga. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Karena kalian terlalu fokus ke solusi yang rumit. Kadang yang sederhana juga bisa jadi yang terbaik. Sarah, kamu sangat jenius. Ini bisa hemat waktu hampir 3 hari. Ini ide yang bagus sih. Maya, coba kamu koordinasikan pendapat ini ke yang lain ya. Ruang kerja, 1 minggu kemudian. Ternyata krisis bisa menjadi berkah juga. Kita belajar komunikasi yang lebih baik, saling menghargai kontribusi, dan yang paling penting, Jadi pemimpin itu bukan cuma kasih perintah, tapi gimana bawa yang terbaik ke tim. Dan kadang mata fresh bisa melihat solusi yang gak kelihatan. Plus ngaku salah dan minta maaf bukan bikin kita lemah, tapi bikin tim makin kuat. Struktur dan hierarki itu penting, tapi kita nggak boleh ngabaikan aspek manusia. Dan ego direktur itu harus sesuai dengan realita. Kabar baiknya klien kita itu senang dan dia mau extend untuk fase kedua. akhirnya deadline gila jadi deadline keren. Di organisasi manapun, konflik itu pasti ada. Tapi, dengan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang adaptif, dan saling menghargai kontribusi, bahkan deadline yang paling gila pun bisa jadi achievable.